Shalom semua, kuartal pertama sudah berlalu dan sekarang kita sudah masuk dalam kuartal yang kedua bersama kami dalam ringkasan Constant Connections dengan satu tema baru, dan tema besar itu adalah drama di padang pasir. Nah, ringkasan pelajaran pertama untuk kali ini bertajuk Hidup ini susah, kerja. Nah, sebelum kita membaca ayat kunci, mari kita berkongsi sedikit ya, Pendeta Izzy dan juga Nonli. Ada satu pertanyaan yang harus kita kongsikan bersama, termasuk saya. Dan pertanyaan ini boleh Anda tanya di dalam kelas Constant masing-masing. Nah, pertanyaan adalah seperti ini. Mari kongsikan satu kerja yang Anda pernah lakukan, namun sebenarnya Anda tidak suka untuk lakukan. Nah, jadi, Nonli. Saya duluan. Oke, terima kasih Pendeta Bob untuk kesempatan mengongsikan pengalaman. Pengalaman. Ya, saya ingin berkongsi kerja yang saya tidak suka tapi saya buat juga. Oke. Tapi sebelum itu saya ingin beritahu, kalau saya suka, saya mau buat. Tapi memandangkan macam saya tidak suka, tapi saya rasa susah untuk saya buat, yaitu buat banner. Ya, sebab saya belum mahir, jadi ada susah sedikit, ya susah untuk saya melakukan dan membuatkan yang panis, saya cakap tidak suka lah begitu. Jadi artinya kekreatifan itu belum sampai ya. Tapi kalau saya suka pasti saya akan buat. Oke, jadi semoga Anda suka nanti ya. Amin. Pendeta Izzy, bagaimana? Oh ya, dari saya yang paling saya tidak suka melakukannya lah jemur kain. Jemur kain untuk jemur kain ya? Ya, yang dicuci oleh istri saya. Istri saya minta tolong untuk jemur kain. Ya. Dan saya bilang, sebenarnya saya tidak suka menjemur kain. Tapi tetap walaupun saya lakukan juga karena saya mengasihi istri saya. Biarlah melakukan dengan apa itu? Dengan terus melakukan walaupun bukan sesuatu yang disukai. Nah, saya juga ingin kongsi satu. Waktu saya kecil, saya disuruh oleh bapak saya. Dia kata seperti ini. Waktu itu hujan lebat dan ini tangki septic tank ataupun ini tangki tempat di mana kumbahan najis berada di sana sudah penuh. Lalu dia katakan kepada kami adik-beradik, tolong buka itu dan buang di tempat yang lain. Nah, dengan kereta sorong, dengan scoop, kami harus mau tidak mau harus scoop dan terus buang di tempat lain. Nah, hujan dan kami takut yang kalau dengan kereta sorong itu tiba-tiba dia tumpah habis. Semua najis ada di sana. Nah, inilah pekerjaan yang harus saya lakukan, namun sebenarnya saya tidak suka. Dan dia sangat segar dalam ingatan. Nah, kenapa kita lihat pengalaman ini? Oleh karena dalam kehidupan yang akan kita nampak nanti itu berkenaan dengan Yusuf. Kita akan tahu daripada ayat kunci. Jadi mari kita mulai dan kita akan melihat bagaimana ayat kunci ini berkaitan dengan apa yang sudah kita ceritakan tadi. Jadi kita kembali kepada ayat kunci dan saya serahkan kepada Nurli untuk membacanya. Dan setelah itu Pendeta Wizi akan terus mengulas dan beri latar belakang kepada ayat kunci tersebut. Silakan. Ya. Ayat kunci terdapat di dalam Kejadian 41 ayat 39 dan 40. Tertulis, kata Firaun kepada Yusuf, oleh kerana Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Silakan Pak Nurli. Luar biasa sekali Yusuf itu kan, luar biasa kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada dia. Ya, skop cerita tentang Yusuf bermula pada waktu Yusuf telah menjadi hamba di rumah Potifar. Jadi kita tahu bahwa sebelum itu Yusuf telah dijual oleh abang-abangnya. Ya, dijual kepada saudagar Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Jadi abang-abangnya Yusuf ini membohongi Yakub, bapak mereka, bahwa Yusuf sudah dimakan binatang liar. Waduh, jadi Yusuf sangat setia dalam melaksanakan tugasnya.
di rumah Potifar sehingga dia dipercayakan satu tugas tertinggi, yaitu menjadi pengurus kepada semua kepunyaan Potifar. Sangat diberkati. Dan namun Yusuf dipenjarakan oleh Potifar karena dituduh mengganggu istri Potifar. Ini sangat kesian sekali dia. Fitnah. Sebenarnya hal itu tidak benar menurut dalam cerita Alkitab yang kita baca. Istri Potifar lah sebenarnya yang menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia, namun Yusuf menolak, lalu dia difitnah. So waktu di dalam penjara, apabila dia sudah dipenjarakan, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti, raja yang telah menceritakan mimpi mereka. Kalau mau baca mimpi ini, boleh lihat dalam kejadian 40. Jadi setelah mendengar kedua-dua mimpi itu, Yusuf mengatakan bahwa juru minum itu akan dibebaskan dari penjara, manakala juru roti pula akan digantung mati. So apabila masa berlalu, ternyata apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu digenapi. So tidak lama kemudian Raja Firaun juga bermimpi. Jadi Firaun bermimpi di mana terdapat 7 ekor lembu kurus dan menelan 7 ekor lembu kurus. Lembu gemuk. Lembu gemuk. Dan juga 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Ganjil mimpi. Ganjil sekali mimpi Firaun. Jadi Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut, dan Yusuf mengatakan bahwa terdapat 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Melihat kepada keadaan itu, Firaun pun akhirnya melantik Yusuf sebagai penguasa kedua terbesar di Mesir selain Firaun. Jadi tujuannya ialah untuk mengurus pengumpulan hasil gandum selama 7 tahun berkelimpahan itu. Terima kasih Pendeta Wizi. Satu ringkasan cerita yang sangat padat, dan kita tahu bahwa Yusuf sebenarnya pekerjaan ini dia tidak mau. Dia dijual dan menjadi hamba, tetapi dia harus lakukan. Dan apabila kita melihat cerita ringkasan tadi, sebenarnya kita akan mendapat beberapa perkara atau pelajaran yang harus kita lihat tentang drama. Jadi inilah drama di padang pasir. Rupa-rupanya tema besar ini selalu berkaitan dengan apa yang berlaku di padang pasir, khusus bermula daripada Yusuf sendiri. Jadi mereka berada di Mesir. Nah, pertama, apakah mungkin ataupun apakah terdapat campur tangan Tuhan dalam cerita yang diceritakan oleh Pendeta Wizi tadi? Jadi, Nodli, bagaimana? Oke, ya, berdasarkan cerita yang kita sudah dengar sebentar tadi dan yang kita sudah baca, sudah tentu kita mendapati bahwa Tuhan campur tangan. Mari kita baca beberapa ayat. Pertama, di dalam Kejadian 39 ayat 2 menuliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat ini adalah pada sewaktu Yusuf berada di rumah Potifar. Dan dalam ayat ini jelas sekali Alkitab menyatakan Tuhan yang membuatkan Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Seperti ayat tadi, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia mempunyai hasil. Dan setelah itu Yusuf dipenjarakan. Dan apabila Yusuf dipenjarakan, adakah Tuhan masih menyertai dia? Sudah tentu. Kejadian 39 ayat 21 menuliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat ini menjelaskan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia-Nya kepada Yusuf. Kesetiaan Yusuf ini sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan tetap menyertai dia dalam penjara. Dan bagaimana dengan mimpi juru minum dan roti, dan juga mimpi Firaun? Apa yang Yusuf katakan tentang mimpi itu? Kita lihat Kejadian 40 ayat 8. Lalu kata Yusuf kepada mereka,
bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Nah, kemudian dia katakan, ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Nah, Yusuf mengarahkan juru minum dan roti itu kepada Tuhan. Demikian juga kepada Firaun. Yusuf mengakui bahwa Tuhan campur tangan. Dan seterusnya, di dalam Kejadian 41 dan 25, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Kita lihat di situ bahwa Yusuf di dalam perkataannya dia memberitahu Tuhan ya, berserta dengan dia. Waduh, satu penelitian yang sangat sangat terperinci, dan dalam setiap kehidupan Yusuf, mulai di rumah Potifar dan juga di penjara dan juga di hadapan juru minum roti dan juga Firaun sendiri, jelas dalam Alkitab bahwa semuanya adalah campur tangan Tuhan. Nah, di sini kita tidak meragukan bahwa Tuhan telah campur tangan dalam setiap apa yang berlaku dalam drama di padang pasir. Nah, dalam cerita Yusuf ini juga kita dapat melihat penekanan tentang hal kesetiaan. Kehidupan Yusuf sangat susah. Nah, oleh karena Pendeta Wizi dia setia pada istrinya, walaupun pekerjaan menjemur kain itu sesuatu yang sukar dan tidak suka dilakukan, tapi dia tetap setia melakukannya karena kasih. Nah, dan juga karena kesetiaan. Yusuf terpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dia, memberi dia jubah yang warna-warni. Dan dia juga terpisah daripada rumah yang dia kenali. Dia juga terpisah daripada keluarganya, daripada abang-abangnya walaupun dia dibenci. Dia dijual sebagai seorang hamba. Dia difitnah, dipenjara meskipun dia tidak bersalah. Dan dia menjadi seorang yang asing di tanah orang yang asing bagi dia. Namun satu hal yang pasti tentang dia dan hubungan dengan Tuhan adalah dia tetap melakukan dengan setia hal yang benar. Jadi Pendeta Wizi, apakah ada komen tentang hal kesetiaan ini? Terima kasih Pendeta Bo. Ya, saya ingin membaca ayat yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Jadi saya merasa yakin bahwa dalam banyak di dalam kehidupan ini banyak muda-mudi kita yang hari ini yang sedang belajar dan mungkin juga bekerja jauh daripada ibu bapa mereka, dan keluarga. Jadi dalam keadaan seperti ini, maka hal kesetiaan menjadi begitu sangat penting sekali. Ya, jadi bukan saja setia melakukan perkara yang baik sebagaimana yang telah diterapkan oleh ibu bapa, tetapi kesetiaan dalam menghormati Tuhan dalam setiap pilihan, setiap perbuatan, dan setiap perkataan. Jadi Yusuf diberkati dan berhasil oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan. Yusuf dikelilingi oleh orang-orang dan raja yang tidak mengenal Tuhan yang benar, tetapi kesetiaan Yusuf menyebabkan Tuhan itu dikenali. Amin. Oleh itu, ya, saya mendorong agar anak-anak muda-mudi teruslah menjadi setia dimanapun Anda berada. Amin. Jadi itu terima kasih daripada Pendeta Wizi. Itu adalah satu nasihat dan juga dorongan daripada refleksi daripada kehidupan Yusuf yang sudah kita nyatakan. Jadi Nerli, bagaimana, ada pesanan dan nasihat dorongan kepada anak muda hari ini? Ya, sahabat-sahabat anak-anak muda, semestinya kita tidak lari daripada pikiran ataupun pertanyaan seperti ini. Mengatakan, tiada yang melihat saya, lagipun tiada yang mengenali saya di tempat ini. Oleh itu, tidak perlulah saya berlaku setia, lagipun saya mempunyai banyak masa, dan yang paling penting sekarang saya harus berjaya. Mungkin persoalan ini seringkali kita terfikir, ya, sementara kita belajar atau bekerja di tempat jauh, sebab kita orang asing, tiada yang orang kenal. Tetapi seperti
dalam buku para nabi dan bapa, muka surat 217, biarlah orang-orang muda selalu mengingati bahwa di mana saja mereka berada dan apapun yang mereka perbuat, mereka berada di hadirat Allah. Ya, jangan berpikiran seperti itu. Sebab kalaupun tiada yang mengenali kita, kita tetap berada di hadirat Allah. Tidak ada satupun dari segala perbuatan kita ini yang terlepas dari pengamatan Tuhan. Kita tidak dapat menyembunyikan jalan-jalan kita dari Yang Maha Tinggi itu. Manusia mungkin tidak dapat melihat kita, tetapi tiada satupun yang terlepas dari pandangan Tuhan. Oleh itu, marilah kita memilih untuk setia kepada tugas yang dipercayakan kepada kita dan juga terlebih kepada Tuhan. Amin. Jadi kehidupan di bumi ini berdosa sememangnya susah dan penuh dengan pencobaan. Namun kesetiaan kita itu sebenarnya tidak sia-sia di depan Tuhan. Apabila kita jujur, orang mungkin akan menipu kita. Apabila kita baik hati, esok orang akan melupakan kita. Apabila kita tabah, orang mungkin akan terus-menerus menyakiti hati kita. Apabila kita setia kepada Tuhan, kita mungkin diolok-olok atau dipersendahkan, dipermain-mainkan oleh karena kesetiaan kita. Apapun keadaan itu, seperti Yusuf, teruslah menjadi setia, dan pasti Tuhan tidak akan membiarkan kesetiaan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Yang pasti adalah mahkota kehidupan menanti orang-orang yang setia. Jadi dengan itu, daripada kami sekian saja ringkasan pelajaran Cornerstone Connections yang pertama, dan kami mengucapkan selamat belajar dan berbincang, dan kami terus mau mendorong Anda untuk like dan share, dan hidup ini susah namun terus bekerja. Tuhan memberkati.